Nah, tes potensi akademik ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Benar toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, akhirnya kita syuting tidak di dalam mobil, tapi kita tetap masih bersama di Selamat Datang di Mad Family. Kita kayak kurang lepas gitu nggak sih? Berisi. Ya, ini syuting pertama kita tidak di perjalanan akhirnya karena kita mau syuting yang agak sedikit mikir-mikir. Oh no. Pergerakan tinggi. Pemikiran, butuh pemikiran, konsentrasi, perhitungan, kecermatan, kejelian, konsentrasi, dan keseriusan dalam kita membahas video ini. Jadi kita tidak membahasnya di dalam mobil. Sebenarnya kalau cewek mah biasa aja ya, tapi karena cowok tuh Ya ente nggak kagak bisa nyetir, gue yang lebih dari nyetir. satu. Oke, beberapa permintaan dari teman-teman. Sebenarnya yang kita bahas ini tidak hanya berguna di tes CPNS, tetapi berguna juga di Masuk perguruan tinggi. seleksi masuk perguruan tinggi, seleksi pekerjaan baik itu di BUMN swasta ataupun perusahaan, sekolah kedinasan, atau juga mungkin bagi teman-teman yang ingin mengambil kelas percepatan, semacam akselerasi atau SKS gitu di sekolahnya kalau ada. Terus juga ini berguna bagi teman-teman yang mau daftar beasiswa. Tadi belum ya. Intinya kita akan membahas seputar tes potensi akademik, atau juga bisa mungkin ada beberapa perbedaan, tetapi ada sebagian besar komponen tesnya sama, yaitu psikotes, atau yang ketiga adalah tes intelijensi umum, atau apa lagi yang lainnya? Emang udah. Ya. Tes potensi akademik, psikotes, intelijensi umum. Mikir. Apalagi yang mirip-mirip tuh. Tes bakat skolastik, ya kan? Nah, tes-tes yang semacam itu. Sebenarnya fungsinya apa sih tes-tes kayak begitu? Mesti nggak tahu. Emang fungsinya apa? Sebenarnya intinya fungsinya adalah ini sih, seberapa mampu teman-teman, misalnya kalau teman-teman mau studi lanjut ya, seberapa itu kan potensi ya, ingin menggali potensi dari diri teman-teman, seberapa teman-teman itu berpotensi untuk dapat melanjutkan studi lanjut kalau misalnya di studi lanjut, atau kalau dalam pekerjaan seberapa potensi teman-teman untuk mampu bekerja dan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang akan teman-teman daftar. Misalnya PNS di Kementerian Agama ya, seberapa mampu teman-teman nanti akan bekerja di bawah Kementerian Agama, Kementerian Agama, misalnya sebagai dosen, sebagai guru, atau sebagai dokter, atau sebagai apapun. Intinya ya seberapa teman-teman berpotensi untuk dapat bertahan, bekerja dengan baik, tidak stres, tidak depresi di lingkungan kerja teman-teman, begitu. Berarti buat tahu. Biasanya tes potensi akademik. Ini aku tahu terus sampai selesai. Yo. Nah teman-teman, biasanya tes potensi akademik atau tes intelijensi umum ini bisa kita bagi menjadi 4 komponen, yaitu ada tes verbal, numerikal, spasial, dan penalaran. Nah, untuk hari ini kita mau bahas tentang tes verbal terlebih dahulu, khususnya di sinonim. Soalnya di tes verbal ini selain sinonim juga ada antonim, ada logika bahasa. terus ada apa lagi? Iya. Nah, kita pertama nih mau bahas tentang sinonim, tapi tuh kan ini tuh yang ditonton tuh nggak cuman orang yang mau ikut tes-tes gitu kan. Nah, jadi kita juga pengen ngasih tahu nih apa sih arti dari sinonim. Kebangetan sih kalau nggak tahu sinonim. Siapa tahu kan ada anak TK yang pengen nonton video ini. Kan nggak videonya tahu. nggak boleh ditonton anak-anak di bawah umur. Ada pilihannya, gimana sih? Jadi tanya. Mungkin siapa tahu kan ada yang nggak ngeh ya sinonim itu apa, Nah, kita tanya dulu ya, sinonim itu apa sih? Aduh, apa?
Jadi intinya itu sinonim itu persama, istilah lain ya persamaan arti lah ya. Intinya kita mencari kata-kata yang memiliki padanan Duh, susah banget. makna. Mirip. Ya sama. Padanan tuh terlalu expert bahasanya. Ya intinya artinya mirip begitu ya. Intinya teman-teman diminta untuk mencari kemiripan arti dari suatu kata yang mirip. Oke, jadi sebelum kita mulai membahas beberapa soal sinonim dalam tes kemampuan potensi akademik, kita akan terlebih dahulu ngasih tips bagaimana caranya teman-teman bisa memperoleh skor yang maksimal di tes verbal, khususnya di sinonim ini. Ada 4 tips yang akan kita bagi. Yang pertama, Nah, yang pertama, teman-teman kan bakal nanti dikasih satu kata nih. Nah, satu kata itu nanti dicari sinonimnya tuh apa atau mirip sama kata yang mana. Nah, aku yakin banget tuh pilihan gandanya itu bakal mirip-mirip juga. Nah, jadi tuh buat teman-teman yang nemu untuk mencari sinonim, nah kalian itu harus tenang. Nah, jadi pertama tuh harus menenangkan diri, menenangkan hati, dan menenangkan pikiran. Jadi tuh yang pertama tuh tenang. Saya pasti bisa. jaga hati, jaga pikiran, tetap fokus, tetap tenang. Nah, jadi tuh, kalian tuh harus tenang terlebih dahulu. Soalnya kenapa? Pasti pilihan gandanya itu juga mirip-mirip. Nah, maksudnya mirip tuh apa? Ya kan namanya juga berbau sinonim. Jadi antara pilihan A sama B sama C sama D itu juga biasanya tuh mirip. Nah, jadi tips pertama adalah tenang dan harus cermat. Jadi pastikan biar teman-teman tenang, kalau masuk ke ruangan tes sudah harus buang air kecil atau buang air besar, atau yang kalau kira-kira beseran banget ya udah pakai pempes aja gitu. Terus jangan lupa juga minta doa restu, ya kan? Itu nanti terlalu panjang tipsnya. Ya udah, pokoknya tips pertama itu apa teman-teman? TENANG, tenang. Tips yang kedua, karena bisa itu pasti karena terbiasa. Allah bisa karena terbiasa. Wah, seperti cinta, dia akan bersemi di dalam diri kita. Apa tuh bahasa Jawanya? Hah? Bahasa Jawanya? Tresno jalaran soko kulino. Ya ben- Witing. Ada Ya. witingnya. Ya udah. Witing Tresno jalaran soko kulino. Jadi segala sesuatu itu akan menjadi mudah untuk kita lakukan kalau kita terbiasa. Jadi teman-teman setiap mau tes apapun, apalagi dalam tes sinonim ini, teman-teman juga harus memperbanyak latihan. Apalagi kan ini berkaitan dengan kosakata ya. Jadi teman-teman bisa tuh memperbanyak, kalau misalnya membaca soal-soal ada arti-arti yang tidak diketahui, bisa tuh buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk dicari arti yang sebenar-benarnya. Jadi semakin teman-teman sering membaca, latihan, membuka kamus, itu akan semakin memperbanyak perbendaharaan kata. Jadi semakin banyak kata-kata yang asing yang akan teman-teman ketahui. Bahkan kalau kita baca surat kabar itu kan kadang di pojokan itu ada ini ya, ada kolom kecil khusus untuk istilah-istilah baru yang muncul di koran. Kalau teman-teman sering baca koran pasti mendapatkan itu. Nah, itu bisa juga untuk kita belajar. Jadi karena ini kemampuan verbal itu terkait dengan bacaan, maka teman-teman semakin banyak membaca akan semakin banyak kemampuan, akan semakin meningkat kemampuan verbalnya. Begitu tips yang kedua. Jadi kalau teman-teman nanti ini sebenarnya intinya tuh, kalau teman-teman dalam mengerjakan soal itu ketemu istilah asing, istilah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, Sanskerta yang diserap ke bahasa Indonesia, tarik kembali kata itu ke dalam bahasa aslinya, kemudian diterjemahkan. Ya iya, intinya kan begitu. Misalnya ekspor, ya ditarik ke ekspor. Ekspor itu artinya apa? Nah kan maksudnya bahasa aslinya itu artinya apa begitu. Baru nanti dicari padanan kalimatnya. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya di pilihan ganda itu kan menemukan ternyata mirip bunyinya dengan soalnya, itu tuh belum tentu jawaban yang tepat. Bahkan saran kita, kalian itu lebih baik memilih yang kalau kita ucapkan tuh nggak mirip sama suara pada soal.
Begitu. Yang ketiga, Yang terakhir, jangan sampai teman-teman itu hanya terpaku pada satu soal. Kadang kan kita kalau mengerjakan soal, terus kita merasa pernah membaca, terus kita lupa artinya, kita itu kan sering gregetan tuh. Jadi kita fokus dan menghabiskan waktu di situ. Nah itu dalam tes potensi akademik, intelijensi umum atau tes apapun itu dihindari ya teman-teman. Jadi kalau sekiranya memang teman-teman tidak bisa pada soal itu, daripada membuang waktu lebih banyak, lebih baik dilewati. Jadi kalau 30 detik pertama sudah tidak punya gambaran sama sekali, ya sudah lewati. Jadi nanti kalau ada sisa waktu baru kemudian kita kembali untuk mengerjakan. Jadi jangan sampai terpaku hanya pada satu soal saja, sampai teman-teman benar-benar gregetan kok nggak nemu jawabannya, kemudian menghabiskan waktu. Mending itu kita lewati, kemudian kita fokus di soal-soal lainnya yang kita mudah untuk bisa mengerjakannya. Begitu. nah itu ya teman-teman, jadi kita udah kasih 4 tips and trick buat kalian untuk ngerjain sinonim. Tapi kayaknya kalau belum praktek langsung itu bakal kelihatan abstrak banget kan. Nah sekarang kita langsung praktek aja salah satu atau beberapa soal tentang sinonim dan menggunakan 4 tips yang sudah diberikan tadi. Jadi kita contohnya langsung, kemudian nanti Tips yang ini nih yang dipakai. nah tips yang ini nih. Jadi ini aku bacakan soalnya, nanti pas aku ngomong Nanti muncul di layar. muncul di layar tulisannya ya. Soal yang pertama itu adalah kleptofobia. Sinonimnya yang A itu adalah takut kecurian, yang B itu penyakit suka mencuri, yang C itu tergila-gila, yang D itu terbayang, yang E berlebih-lebihan. Nah, kleptofobia itu kan bisa kita pecah kata per kata begitu ya. Yang pertama adalah klepto, yang kedua adalah fobia. Fobia itu kan juga semacam kata serapan ya dari bahasa Inggris, fobia. Artinya adalah ketakutan misalnya. Sementara klepto itu adalah nyuri ya. Kalau kleptomania itu kan berarti suka mencuri. Berarti kan kalau kita artikan tuh kalau klepto itu berarti berkaitan dengan curi mencuri, kalau fobia itu berkaitan dengan ketakutan. Berarti sinonim yang paling mirip dari A, B, C, D tadi adalah jelas yang mana? Yang A, takut kecurian. Fobia itu ketakutan, klepto itu adalah berkaitan dengan tadi pencurian. Begitu. Nah ini kita langsung aja nih ke tipsnya yang mana yang dipakai kayak gitu. Tipsnya tadi berarti yang itu dipecah, tenangnya jelas, kemudian dipecah jadi 2 kalimat, kemudian kita cari artinya kata per katanya. Bukan dipecah jadi 2 kalimat, dipecah jadi 2 kata. Jadi dicari maknanya satu persatu. Nah, kalau memang itu merupakan bagian dari kata serapan, bisa kita cari arti dalam bahasa Indonesianya begitu. Fobia itu kan kata serapan ya. Nah, tapi yang soal ini tidak berlaku untuk yang memiliki bunyi kemiripan, karena di pian gandanya itu nggak ada sama sekali yang mirip sama soalnya kayak gitu. Jadi lebih prefer ke tips yang pertama, kedua sama yang tadi ya, pembendaharaan bahasa asing kayak gitu kan. Oke, udah mulai jelas kan teman-teman? Nah, sekarang kita mau ke contoh kedua. Ya, apa ini contoh kedua? Coba. Contoh yang kedua misalnya aporisma. Pernah dengar nggak teman-teman? Kayaknya susah banget ya. kayak juga belum pernah dengar deh aporisma apa. Yang A itu adalah a priori, yang B adalah maksimal, yang C adalah bentuk, yang D adalah pendekatan, yang E adalah prima. Nah, tadi ada satu tips kalau teman-teman ingat, jangan memilih kata yang mirip. Berarti yang paling mirip adalah a priori saja dari kata up gitu kan. Nah, kemudian yang E coba. E tadi kan prima ya. Nah, itu juga mirip ya, prisma, prima. Nah, aporisma, prima. Nah, berarti itu kan A sama E udah kita cancel dulu. Nah, tinggal B, C, dan D ya. Iya. Jadi tinggal ada 3 kemungkinan, B, C, sama D. B itu maksimal, C itu bentuk, D itu pendekatan. Jadi yang paling sesuai jawabannya adalah yang maksimal. Iya. Nah, jadi itu ya, kita tadi pakai tips yang nomor 3, yaitu nggak usah milih, lebih baik nggak milih kata yang mirip sama soalnya. Apalagi kalau teman-teman benar-benar nggak tahu artinya ya.
kan lumayan tuh udah kayak ngilangin 2 pilihan jawaban ya. Tinggal Jadi milih peluangnya 3. tinggal 3 dari 5. Ayo, peluangnya berapa? Tadi kan peluangnya 1/5. Setelah kita eliminasi 2 kan peluangnya jadi 1/3. Peluang benarnya kan semakin tinggi tuh. Bener ya? Iya. Oke, nah sekarang kita mau kasih contoh soal ketiga. Soalnya kan biar makin banyak contoh, kalian biar makin paham nih, ya nggak sih? Yuk, soal ketiga apa nih kira-kira? Soal yang ketiga, kelola. Nah kalau kelola tuh sebenarnya udah sering banget ya dengar kata-kata itu ya, beda sama yang tadi tuh. Tapi kadang ini ada juga pilihan-pilihan yang mirip dengan satu sama lainnya. Misalnya yang A enggak, kan belum diomongin pilihannya apa. Ya kan udah muncul di layar. Oh iya, oke. Yang A itu rawat, yang B itu urus, yang C itu pelihara, yang D itu awasi, yang E itu tata. Jadi kalau ada gimana nih kalau ada kata-kata yang mirip kayak gini? Itu kayak yang ini ya, tadi dibilangin di tips bakal banyak nemu kalimat yang intinya tuh sama di pian gandanya, ya kan? Itu yang tips pertama tadi, teman-teman. Jadi gimana caranya nih kalau kayak gini kita sebenarnya bisa menggunakan kalimat pembantu. Jadi kata yang dimaksud itu kita masukkan ke dalam kalimat. Gimana maksudnya? Contohnya gini, tadi kan katanya adalah kelola. Bisa kita masukkan ke dalam kalimat misalnya. Sekolah A itu menjadi maju karena dikelola dengan baik. Nah, sekarang kita masukkan pilihan yang A. Sekolah A bagus karena dirawat dengan baik. Masuk nggak tuh? Kurang ya, misalnya sekolah A bagus karena diurus dengan baik. Sekolah C bagus karena dipelihara dengan baik. Sekolah D bagus karena diawasi dengan baik. Sekolah E bagus karena ditata dengan baik. Jadi yang paling bagus yang mana nih? Aku sih bakal milih yang urus ya, soalnya kan cocok banget sama tadi kata yang dipakai waktu digunain kalimat. Bener gak sih? Yes, benar sekali. Nah, jadi tuh gampangin banget ya dimasukin ke dimasukkan kalimat ke kalimat. Ya? Kalau teman-teman kira-kira ada kalimat-kalimat yang mirip dan itu sebenarnya teman-teman sudah tahu nih maksudnya dari kelola itu apa. Tetapi di pilihan gandanya itu semua padanan katanya mirip-mirip. Jadi teman-teman harus milih yang paling sesuai nih dengan kata yang dimaksud. Gimana caranya? Ya tadi dilarikan ke dalam bentuk kalimat. Begitu ya? Nah teman-teman, jadi untuk video kali ini benar-benar khusus bahas tentang sinonim atau memiliki kemiripan kata. Nah buat kalian, tadi kita kayak review dulu ya, kita tuh udah ngasih 4 tips buat kalian. Nah tips ini semoga bisa digunakan untuk ketika kalian ngerjain soal dan kalian mendapatkan nilai maksimum. Oke, untuk verbal selanjutnya adalah antonim. Jadi kalian harus pantengin terus Math Family. Pantengin. Jangan lupa nyalain loncengnya ya, soalnya kadang-kadang tuh udah nge-subscribe tapi belum nyalain loncengnya, jadi kalian ketinggalan nih, kan nanti sayang sudah banget. ketutup video-video yang Soalnya lainnya. Kan kita tuh lagi semangat banget bikin video. Jadi itu hampir setiap minggu. Bukan setiap minggu, 1 hari sekali, bahkan kita kadang bisa upload 2 video. Nah daripada kalian ketinggalan terus, mending kalian nyalain loncengnya. Dan jangan lupa buat kalian yang masih baru, subscribe, like, and share. Komen, jangan lupa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.